Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap semuanya? Silahkan mencari posisi yang nyaman ya untuk belajar. Sekarang kita akan belajar di kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabat. Sekarang kelas 4 mengamati gambar ini ya. Sudah? Di sini siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda? Suku Jawa? Suku Minang? Oke, silakan kalian menulis suku di buku tulis ya, suku-suku dari teman. Sekarang kita buka buku halaman 1 dan baca teks Pawai Budaya. Di teks tersebut menjelaskan bahwa pawai budaya ini menampilkan budaya dari berbagai daerah. Yang ditampilkan yaitu baju adat, alat musik daerah, dan makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia sangat beragam dan kaya serta mengagumkan. Silahkan kalian mencari ide pokoknya ya dari teks tersebut. Udah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Untuk kelas 5, silakan mencermati dan merangkum bacaan halaman 3 pada buku siswa ya. Pada paragraf pertama menjelaskan mengenai organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang, dan ada organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak. Pada paragraf 2, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya saat berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Pada paragraf 3, tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan maupun gerakan-gerakan terencana. Untuk kelas 6, amati gambar berikut ini. Dengan gambar tersebut, kita jadi tahu manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen
untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Ada beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan, yaitu manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Dalam gambar tersebut terdapat bunga yang indah. Bunga itu tidak hanya tumbuh di negara Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga, seperti bunga kembang sepatu yang tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan dengan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja yang ada di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor Champa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang dinamakan ASEAN. Apa itu ASEAN? Ya, ASEAN adalah Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama juga memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Siapa saja tokoh-tokohnya? Yang pertama yaitu Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Tanat Homan dari Thailand, yang keempat S. Raja Ratnam dari Singapura, dan yang kelima Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya, seperti kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik
dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dalam organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara ASEAN tersebut yaitu yang pertama 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua yaitu Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketiga yaitu Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang keempat, Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian yang terakhir, Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Perhatikan gambar berikut. Benda tersebut adalah angklung, saluang, sapi, pipa, dan udang. Benda tersebut mengeluarkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut, ya benar, sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Coba perhatikan sekitar kalian. Benda apa yang termasuk sumber bunyi? Ya, peluit. Peluit akan menghasilkan bunyi jika ditiup. Saat ditiup, ada getaran dalam peluit yang menghasilkan bunyi. Yang kedua yaitu gelas kaca. Gelas kaca akan menghasilkan bunyi jika dipukul dengan sendok. Kemudian, ya, klakson. Ting. Klakson dapat menghasilkan bunyi jika ditekan. Kemudian apalagi ya? Benar, trompet. Trompet akan menghasilkan bunyi jika ditiup. Untuk kelas 6, silakan amati gambar tersebut. Kemudian tuliskan 2 pertanyaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan dan diskusikan dengan teman yang di sekitar kalian. Gambar tersebut merupakan jagung. Jagung adalah salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya yaitu Indonesia. Cara pengembangbiakan jagung yaitu dengan cara menanam biji jagung. Kemudian biji tersebut akan muncul di permukaan tanah dan akan terus tumbuh menjadi besar. Hingga beberapa bulan, jagung dapat dipanen. Bunga jagung memiliki rambut halus yang terdapat tepung sari. Tepung sari yang jatuh di kepala putik akan menyebabkan pembuahan. Setelah pembuahan, bunga jagung akan berkembang hingga menjadi buah jagung. Supaya jagung tersedia sebagai bahan makanan, maka kita harus terus menanam kembali biji jagung dari hasil panen biji jagung.
yang tua. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali sehingga akan menjadi perkembangbiakan. Anak-anak, tahu tidak ada berapa cara perkembangbiakan tumbuhan? Ya, ada 2 cara perkembangbiakan tumbuhan. Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga berkembang biak untuk memperbanyak jumlahnya. Perkembangbiakan secara vegetatif sering disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual. Tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif tidak melakukan perkawinan. Cara berkembang biak ini pun dibagi menjadi 2, yaitu pada perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, tumbuhan tidak melakukan perkawinan untuk memperbanyak diri. Selain itu, cara ini tidak memerlukan bantuan dari manusia. Berikut ini adalah jenis perkembangan biakan secara vegetatif alami. Yang pertama, spora. Kedua, umbi lapis. Yang ketiga, umbi batang. Yang keempat, umbi akar. Yang kelima, tunas. Yang keenam, akar tunggal. Yang ketujuh, geragi. Kemudian, vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah cara berkembang biak tumbuhan dengan campur tangan manusia. Tumbuhan dapat diperbanyak jumlahnya tanpa melalui proses perkawinan. Berikut beberapa cara pertumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu stek, cangkok, okulasi, kultur jaringan. Kemudian perkembangbiakan dengan cara generatif. Perkembangbiakan ini adalah dengan proses perkawinan. Tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara ini tentunya memiliki kelengkapan, yaitu dibutuhkan serbuk sari dan kepala putih. Pada proses perkembangan biakan generatif ini akan terjadi penyerbukan dan pembuahan. Pada perkembangbiakan generatif akan diawali dengan penyerbukan. Proses ini terjadi saat serbuk sari menempel pada putih yang kemudian akan menghasilkan bakal buah. Penyerbukan bisa terjadi dengan bantuan dari alam sekitar serta dari hewan-hewan kecil. Serbuk sari akan diterbangkan angin atau di bawah air sehingga mengenai kepala putih. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif salah satunya adalah jagung, seperti di dalam cerita tadi. Kemudian ada mangga, ada tomat, ada jambu biji, dan lain-lain. Bagaimanakah kesimpulan materi pada hari ini? Ya, Indonesia memiliki banyak keberagaman, seperti keberagaman pakaian adat, keberagaman alat musik daerah, dan keberagaman makanan khas daerah. Dengan adanya keberagaman, kita harus saling menghormati, menghargai. Karena dengan perbedaan, semuanya akan menjadi indah. Seperti pada semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki latar
letak geografis yang hampir sama dengan berbagai negara ASEAN. Hal itu menyebabkan terdapat beberapa sosial budaya yang sama. ASEAN adalah organisasi yang terdiri dari 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Terdapat 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN. Organ gerak ada 2, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif yaitu otot dan organ gerak pasif yaitu tulang. Apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.